Quran ini datang hari kiamat membela orang yang baca. Beda dengan kitab yang lain. Khusus Quran. Hadis riwayat Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah SAW, baca Al-Quran. Nanti dia datang hari kiamat membela orang yang rajin baca. Saya kasih gambaran ini ya, afwan ini. Taruhlah ada di antara kita pelaku dosa. Dulu waktu masih muda suka maksiat, banyak dosanya. Kemudian di saat dia hijrah, dia rajin baca Quran. Dia bilang dalam dirinya, saya tidak akan lewatkan satu hari kecuali baca satu juz. Jadi setiap bulan khatam, setiap bulan khatam. Afwan ini ya, kita hitung-hitung aja kasarnya ini nah. Biasa orang sadar itu usia 50 tahun. Tua itu 50. Mulai pensiun, mulai lemah, mulai tidak bisa lari kalau main bola, tidak bisa apa segala macam tuh. Usia 50. Taruhlah dia maksiat 50 tahun, ikhwan. Lalu dia taubat, taruhlah usianya usia Rasulullah 13 tahun, 63 aja lah. 63 wafat. 13 tahun. Tapi 13 tahun ini dia pakai banyak ngaji. Artinya satu hari satu juz dia mengaji. Ini gambaran sederhana nih buat antum dan saya juga, jadi motivasi. Satu juz, maka setiap satu tahun tabe. Kalau satu hari satu juz, ya, maka setiap 30 hari hatam. Maka per satu tahun 12 kali hatam. Betul enggak? Satu tahun 12 bulan, satu bulan satu kali hatam. Jadi kalau dia dapat jatah 13 tahun, ya, taruhlah 10 tahun dulu sampai 60 tahun, maka dia 120 kali hatam. Hitung pahala ayatnya, hitung pahala huruf, satu huruf 10. Bayangkan susahnya dihitung ini pahala. Kemudian ditambah lagi, kawan. Ditambah dengan apa? 3 tahun setelahnya. Jadi di total itu semua. Subhanallah, ini afwan ini ya. Kita berandai-andai ini ya di akhirat. Karena banyak dosanya ini orang dulu waktu 50 tahun ke bawah, maka maulah dia dimasukkan ke neraka. Kamu pernah berzina, kamu pernah mencuri, kamu pernah bohong, kamu pernah durhaka sama orang tua. Mau dilempar ini, ikhwan. Karena namanya orang mau masuk surga, rumusnya apa? Tidak boleh ada dosa. Maka semua yang punya dosa di mana? Dibakar dulu di neraka sampai habis dosanya baru boleh masuk surga, ikhwan. Tahu enggak, ikhwan? Pas dia mau dilempar ke neraka karena banyak dosanya dulu tuh, 50 tahun maksiat. Quran datang. Yang tidak bisa didatangi dengan sholat, tidak bisa didatangi dengan sedekah, tidak bisa didatangi dengan haji, umroh, Quran bisa datang. Kan afwan ini, ikhwan. Kalau sudah di akhirat, masih bisakah kita sholat? Bisa atau tidak? Kalau di akhirat masih bisa kita sholat? Tidak bisa. Masih bisa ki umroh? Tidak bisa. Umroh kita bisa nggak menolong di sana? Bisa menjadi pahala yang akan menandingi dosa. Tapi untuk membela, dia bisa menjadi tumpukan pahala. Oh, kalau umroh ki, sedekah ki, silaturahim ki, haji, itu bisa jadi tumpukan pahala. Tapi bisa nggak umrohnya datang membela nanti supaya kita tidak masuk neraka? Tidak bisa. Apa satu-satunya yang bisa? Quran. Ya, dan satu lagi, syafaat Rasulullah SAW. Nah, dari turunan Rasulullah itu nanti ada syafaatnya orang-orang soleh. Kalau ada anaknya soleh, kalau ada bapaknya soleh, ibunya solehah, itu boleh. Nah, tapi yang membela nanti itu Quran. Jadi luar biasanya, ikhwan. Nanti pas mau dilempar ke neraka, Quran datang. Ya Rabb, ya Allah. Memang dia dulu punya dosa, memang banyak dosanya ya Allah, tapi di akhir hidupnya dia rutinkan membacaku ya Allah. Maka siapa yang bela dia? Ayat Allah sendiri, perkataan Allah sendiri. Akhirnya ikhwan, apa yang terjadi? Tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Siapa yang berikan syafaat? Quran. Makanya hadisnya tadi, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk menolong yang sering membacanya. Jadi kayak gini, ikhwan. Kalau mau ki semangat baca Quran ini, saya kasihkan ki rumusnya. Kalau mau ki semangat baca Quran, jangan ki lihat itu Quran. Ketika kita ngaji, jangan ki lihat Qurannya saja, itu hurufnya dapat pahala. Itu boleh untuk motivasi. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum. Berhitung maki, banyak pahalaku ini. 10 kan? Satu huruf saja 10 minum. Kalau dia lihat ini hurufnya. Oke, itu boleh. Tapi kalau saya ini motivasi diriku kalau ngaji, Kak. Saya bilang setiap ayat yang saya baca, dia tolong Kak di hari kiamat. Karena saya tahu saya punya dosa. Saya katakan saya banyak dosa. Maka kalau saya ngaji, supaya saya termotivasi, saya ngaji itu untuk apa, ikhwas sekalian? Supaya ini Al-Quran datang bela Kak di hari kiamat. Sampai sekarang ada dulu Quran hafalku itu waktu di Sudan. Di situ Quran itu saya pakai hafal. Jadi
kecil kayak Quran di kantong begitu ikhwan, sudah robek-robek kasihan ya, karena sudah lepas-lepas tuh, karena sering dibaca, sudah robek-robek. Itu saya simpan. Saya katakan, ya Allah, mudah-mudahan ini Quran bersaksi di hari kiamat bahwa saya pernah hafal. Saya lewat dia saya pernah hafal. Iya. Jadi saya hafal Quran lewat ini Quran. Saya bilang mudah-mudahan ini Quran bersaksi di hari kiamat. Dan begitu juga kalau kita tidak bisa hafal, minimal baca. Quran yang kita baca itu, lihat-lihati dia ikhwan. Memang dia hanya kertas sekarang, bukan kertasnya yang menolong, nah bacaannya. Nanti dia yang akan datang pada hari kiamat menolong kita di akhirat supaya kita tidak jatuh pada api neraka ikhwan. Nah, itu motivasi untuk kemudian kita bisa baca Quran yang banyak, yang rajin, yang rutin. Banyakkan, rajinkan, rutinkan. Itu insya Allah akan menolong kita di hari kiamat. Jangan jauh-jauh dari Quran. Kalau saya saran, ini Afwan, ini pegawai-pegawai di PLN. Kalau saya sarankan, kalau sudah masuk kantor sibuk, biasa pulang capek. Kalau saya mau tahu enggak cara terbaik baca Quran, gampang. Bangun saja 30 menit sebelum subuh. Mengaji 30 menit itu 1 juzmi. Kalau tidak selesai, antum bangun 30 menit, pakai dulu tahajud misalkan 15 menit, itu sudah dapat, misalkan antum dapat itu 11 rakaat, 15 menit, pendek-pendek bacaan. Kalau mau panjang-panjang, bangun 1 jam sebelumnya. Dan antum ngaji. Kalau tidak sempat ngaji di sini, ngaji setelah subuhnya. Pokoknya, Afwan ini tidak menggurui, tapi kalau antum mau rutin ini baca Quran, supaya ada waktu, memang Quran itu berat godannya. Kenapa susah kita mengaji? Karena yang tidak suka kita mengaji siapa? Siapa yang terbakar kalau kita mengaji ikhwan? Orang kalau kesurupan dibacai apa dia? Quran. Tidak ada orang kesurupan dibacakan dongeng, tidak ada. Pasti bacakan Quran. Kenapa? Karena terbakar itu iblis. Baru kita mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah terbakar itu iblis. Betul tidak ikhwan? Jadi siapa yang menggoda kita sehingga kita malas baca Quran? Iblis. Jadi apa yang menjadi motivasi kita untuk baca Quran? Seperti kalian memaksa untuk masuk kantor padahal ngantuk. Misalkan, masih ngantuk kayak ini, sudah kak begadang tadi malam nonton apalah, nonton bola misalkan, mau masuk kantor jam 8 nih, langsung bangun sendiri. Dia bilang, nama mereka nanti bosku, tidak dapat nanti gaji, dikurangi nanti gajiku. Akhirnya ngantuk itu jadi dipaksa untuk berangkat, padahal ngantuk tetap berangkat. Kenapa? Karena nanti potong gaji. Nah, sama dengan Quran, susah tidak susah, ngantuk tidak, tetap jadikan dia amalan rutin. Saya kasih tahu ikhwan ya, kalau antum tidak buat jadwal rutin untuk Quran, percaya kak, buktikan ini semua, WA saya kalau berhasil. Kalau antum tidak berikan waktu khusus untuk Quran, antum tidak akan ngaji-ngaji sampai Ramadan lagi. Nanti Ramadan baru antum buka Quran, Ramadan belum peka mengaji. Percaya sama saya, akan ada terus alasan-alasan, sibuk kak, ngantuk kak, percaya. Jadi kalau mau ngaji dan rutin, buat waktu khusus, jangan ganggu saya. Handphone taruh, ngaji, buka Quran. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, Ustaz boleh nggak ngaji pakai HP? Saya bilang boleh Ji, tapi banyak sekali itu tantangannya karena HP-mu ini. Sedangkan Quran saja yang tidak ada godaannya di sini, tidak ada godaan. Nah kadang-kadang lain dipikir, apalagi kalau di handphone masuk notifikasi, baru 2 ayat dia baca, masuk WA. Percaya, sehebat apapun imanmu pasti kau bilang, apa itu na WA nggak tahu deh. Nu buka dulu tuh sementara, nu jawab, nu lupa kembalikan ke Quranmu. Subhanallah, godaannya berat. Kenapa? Karena yang terbakar ini iblis. Dan yang tidak suka kalau kita baca Quran iblis. Sebenarnya Masya Allah, banyak sekali keutamaannya Al-Quran. Saya harap kita bisa rutin dan kita mulia dengan Al-Quran. Bayangkan kalau kita jadi orang yang rajin baca Quran, menjadi sebaik-baik umatnya Rasulullah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran